Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta didik baru SMAN 3 Kota Kediri. Bersama saya Kakak Anto sebagai MC pada MPLS hari ini. Dan sudah ada di sebelah saya Bapak Adi Sutresno SPD MM sebagai pembina 4A Bekasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Kota Kediri, Ketua LPBU NU Kota Kediri, dan sebagai anggota IABI siap membawakan materi pencegahan penularan COVID-19. Selamat pagi Bapak Adi. Selamat pagi Mas Anto. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat. Siap untuk membawakan materi? Siap. Alhamdulillah sudah siap. Ya udah adik-adik langsung saja kami persilakan Bapak Adi untuk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik di rumah, siswa baru SMA Negeri 3 Kota Kediri. Semoga selalu sehat. Jangan lupa olahraga. Jangan budayakan budaya gabut ya, apalagi mager, itu budaya bahasa-bahasa milenial, itu jangan dibudayakan. Jadi selalu olahraga dan selalu beraktivitas. Pagi ini saya dari BPBD Kota Kediri selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, juga sebagai anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Kediri. Nama saya Adi Sutresno, IG saya Adi Tresno, nanti tolong di follow, kami follow back gitu. Jadi jangan tegang, santai aja sambil di rumah, sambil menyimak materi yang akan kami sampaikan terkait tentang pencegahan penularan COVID-19 di Kota Kediri. Sebelum bicara COVID-19, kita perlu ada kesepahaman dulu tentang apa itu COVID-19. COVID-19 itu bagian daripada bencana. Bencana ada 3, ada bencana alam, non-alam, dan sosial. Bencana beda dengan musibah. Kalau adik-adik tahu pesawat komersil jatuh di tengah lautan, itu namanya musibah. Kemudian ada kapal laut yang tenggelam di lautan, itu juga musibah. Laka lantas di jalan raya itu musibah. Tapi kalau jembatan penghubung di antara 2 desa putus akibat hujan deras, itu namanya bencana. Bencana itu pada intinya adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu penghidupan dan kehidupan masyarakat. Itu bencana. Mengganggu penghidupan, baik alam, non-alam, dan sosial. Baik yang mengakibatkan korban jiwa, psikis, dan korban yang lainnya, itu namanya bencana. Ada 3 bencana, bencana alam, non-alam, dan sosial. Kalau alam sudah jelas, ada gunung kelut meletus kalau di Kota Kediri, di Kediri umumnya. Kemudian angin kencang sesaat, itu bencana alam. Kemudian bencana non-alam, kebakaran. Kemudian kegagalan teknologi dan COVID-19. Ini adalah termasuk bencana non-alam, pandemi. Jadi penyakit menular yang meluas, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kemudian bencana sosial, itu seperti terorisme. Kalau yang di kalangan kota, di kalangan kecil itu namanya, atau sering disebut dengan tawuran antar pelajar, juga bencana sosial. Kemudian kerusuhan, itu bencana sosial. Itu yang perlu adik-adik pahami dulu sebelum membahas tentang COVID-19. Oke, sekarang kita lebih ke dalam lagi membahas tentang coronavirus atau COVID-19. Topik bahasan pada pagi hari ini kita adalah apa itu COVID-19, kemudian gejalanya, kemudian cara penyebaran dan pencegahan. Latar belakang, kenapa disebut COVID-19, kok tidak COVID-17 misalkan. Karena ada yang melatar belakangi. Penemuan awal virus ini ditemukan di Cina itu bulan Desember tahun 2019. Makanya disebut COVID-19, bukan COVID-17 seperti itu. Kemudian menyebar luas sampai ke Indonesia. Padahal coronavirus itu sudah ada sejak dulu. Kalau kita mengalami flu berat, itu terkena virus corona namanya juga. Tapi karena ini lebih spesifik dan ditemukan di Desember 2019,
dengan gejala-gejala yang mirip flu juga, tapi ada yang fatal, akhirnya disebut COVID-19. Kemudian gejalanya apa? Gejala orang terkena COVID-19 ini kalau dari sumber covid19.go.id itu disebutkan gejala yang lebih umum itu demam, batuk kering, dan kelelahan. Itu juga belum bisa disimpulkan terkena COVID. Jangan-jangan hanya flu berat, jangan-jangan hanya kecapean seperti itu. Jadi jangan langsung menyimpulkan ada kakak atau adik atau tetangga yang mengalami gejala demam, batuk kering, dan kelelahan langsung divonis COVID, jangan. Karena untuk memvonis suatu penyakit atau suatu seseorang yang terkena virus itu harus melalui tahapan. Kemudian yang kedua, gejala yang tidak umum, nyeri, kemudian diare, kemudian sakit kepala, mata merah, hilangnya indera perasa, penciuman. Gejala yang serius itu dapat dialami oleh orang yang terkena COVID-19, itu adalah kesulitan bernafas, kemudian nyeri dada, kemudian hilangnya kemampuan berbicara atau kemampuan motorik, seperti itu. Itu gejala. Kemudian rata-rata orang yang terkena virus COVID-19 ini baru terasa itu setelah 5 atau 6 hari setelah terpapar, dan sampai 14 hari. Makanya di masing-masing pemerintah daerah menganjurkan untuk warganya isolasi mandiri 14 hari bagi yang OTG atau orang tanpa gejala. Itu gunanya ini agar bisa memeriksa diri sendiri apakah terkena atau tidak. Yang kemarin di saat musim-musim mudik kemudian dilarang itu semua warga diharapkan untuk isolasi mandiri di rumah. Tujuannya itu 5-6 hari sampai 14 hari itu apakah ada gejala atau keanehan yang dialami oleh tubuh masing-masing warga itu. Kalau ada, baru melaporkan ke Vaskes terdekat, fasilitas kesehatan tingkat 1, itu puskesmas, seperti itu. Itu gejala. Kemudian yang kedua, kelompok yang paling rentan terhadap virus COVID-19 ini adalah lansia, usia di atas 50 tahun, kemudian anak-anak, kemudian ibu hamil, orang dengan gangguan jiwa, dan disabilitas. Jadi makanya kemarin pemerintah sempat melarang mudik. Itu gunanya untuk apa? Yang mudik ini yang muda mungkin tidak bergejala, tapi dia pembawa virus atau dia karier pembawa, atau dia OTG, dia nggak tahu kalau dia itu terkena, tapi karena tubuhnya sehat, seperti saya misalkan, atau seperti adik-adik, atau mungkin usia di bawah 40 tahun itu masih kuat, atau 45 tahun masih kuat. Jadi dia nggak tahu dia pembawa, kemudian dia pulang ke rumah. Di rumah ada orang tua yang sudah lanjut usia. Nah, itu yang bisa menularkan ke orang tuanya, seperti itu. Dan itu bahaya. Dan di masyarakat kita nggak tahu banyak OTG, orang tanpa gejala, karena tidak pernah dirapid, apalagi di swab. Tapi dia termasuk pembawa virus, tapi sehat karena memang tubuhnya sehat dan tidak punya riwayat penyakit. Itu banyak sekali di masyarakat. Makanya adik-adik harus tetap siaga ketika keluar rumah. Mungkin ngopi atau nongkrong dengan temannya boleh-boleh saja, asalkan tahu batas waktu. Kemudian memakai masker. Jangan lupa masker kain itu kalau dipakai ya dicuci, jangan dipakai terus-menerus tanpa dicuci. Itu juga nanti mengakibatkan penyakit yang lain. Mungkin maskernya kena ada bakterinya, seperti itu. Jadi masker boleh memakai masker, tapi masker kain, tapi harus dicuci minimal 2 hari sekali, atau setiap pulang dari keluar rumah langsung dicuci. Jadi maskernya jangan 1, lebih dari 1. Dan untuk ini untuk pagi ini maskernya saya tarik ke bawah ini, jangan dicontoh ya. Ini memang karena untuk memaksimalkan volume. Ini khusus karena memang di ruangan tertutup dan sedikit orang, sehingga dan jaraknya juga jauh, sehingga untuk penularannya juga sedikit. Kalau adik-adik nongkrong
di mall atau di kafe itu tolong ya tetap pakai masker, tapi kalau pada saat minum itu ya maskernya dilepas karena nanti minumannya nggak bisa masuk ya kan. Nah, itu. Tapi tetap memakai masker itu yang wajib, masker kain itu ya. Jadi ya jangan lupa ikuti protokol kesehatan karena di Kota Kediri ini sampai hari ini ada 65 terkonfirmasi positif. Di kota aja yang sudah penanganannya serba ketat masih ada penambahan, apalagi yang di daerah yang lain yang penanganannya kurang ketat seperti itu. Kemudian kita menginjak ke cara penyebaran. Nah, ini yang penting. Tolong perhatikan adik-adik, HP-nya tolong diletakkan dulu di mode silent, tolong fokus ke materi ini. Cara penyebaran. Kalau beberapa hari ini beredar info dari WHO bahwa penyebaran COVID-19 sudah melalui airborne atau virus bisa bertahan di udara 8 jam. Tidak lagi droplet. Droplet itu lewat cairan tubuh kita. Misalkan bersin, ada cairan nempel, kemudian virusnya itu masuk ke dalamnya. Itu dia, itu media virusnya melalui air atau partikel air dari dalam tubuh kita. Kemudian kita ngobrol dengan temannya dengan jarak yang sangat dekat misalkan. Kemudian air liur kita muncrat ke wajah teman kita. Nah, itu juga kalau kita OTG atau kita positif, jelas kita menularkan ke teman kita. Atau dengan pacarnya, mungkin yang punya pacarnya boleh saja berpacaran, tapi harus tetap jaga jarak. Jadi jangan sampai kalau kita melarang anak-anak milenial pacaran sekarang ini sangat susah sekali, apalagi dengan media sosial yang sangat masif. Jadi boleh saja, tapi tetap jaga jarak minimal 2 meter lah, 1,5 sampai 2 meter. Tidak mengurangi obrolan, tidak mengurangi esensi obrolannya, yaitu. Itu kembali lagi ke tadi. Jadi bahwa banyak beredar melalui broadcast WA bahwasanya virus COVID-19 ini bisa bertahan di udara 8 jam. Betul atau tidak? Nah, ini. Apakah itu betul atau tidak? Kemarin kita sudah searching ke situsnya WHO Indonesia, itu belum ada artikel tersebut. Tapi minimal apakah itu betul atau tidak, minimal kita wajib hati-hati, kita selalu siaga. Misalkan ini, kita pergi ke ATM, kita nggak tahu pengguna ATM sebelumnya, apakah dia bersin di situ, apakah air liurnya menempel di gagang pintu, apakah di tombolnya ATM, kita nggak tahu. Minimal ketika kita di ATM, kita tetap beraktivitas seperti biasa, mengambil uang atau transfer seperti itu. Namun ketika saat itu jangan sampai tangan kita menyentuh segitiga wajah, mata, hidung, mulut. Ini jangan sampai kita sentuh. Kita nggak tahu di situ banyak virus atau tidak, atau mungkin bakteri yang lain. Kemudian ketika keluar dari ATM, langsung kita pakai hand sanitizer. Makanya adik-adik, nanti di masa new normal ini, ya, nanti di kenormalan baru, tolong di tasnya atau di sakunya adik-adik, biasakan sekarang ada hand sanitizer, kemudian ada masker. Itu yang wajib. Jadi kalau untuk helm, kalau untuk alat makan, itu kalau kita makan di tempat makan yang cuci piringnya itu pakai keran air mengalir, itu insya Allah aman lah. Tapi kalau cuci piringnya pakai bak yang airnya tetap di situ, ya itu mungkin berisiko penyakit yang lain mungkin ya, seperti itu. Jadi tetap siaga, bawa hand sanitizer, pakai masker, itu yang paling penting di masa kenormalan baru ini. Tapi lebih penting lagi, lebih baik lagi bawa alat sholat sendiri bagi yang muslim, kemudian bawa helm sendiri bagi yang naik ojol, kemudian bawa alat makan sendiri bagi yang sering makan di luar, kemudian bawa tumbler. Nah, ini yang penting karena kita juga upaya gerakan mengurangi sampah plastik, bawa tumbler kalau ke sekolah maupun nongkrong. Jadi tidak perlu beli air putih di luar, tapi cukup bawa dari rumah. Itu adik-adik ya. Kembali lagi ke tadi penyebaran. Selama ini yang sudah dipaparkan oleh beberapa ahli
Yang paling rentan adalah droplet, jadi lewat cairan tubuh, baik air bersin maupun air liur. Itu. Makanya ketika di ATM nanti ketika bioskop buka, yang kabarnya akhir bulan ini, nanti tetap itu bawa hand sanitizer. Jadi kita nggak tahu gagang-gagang pegangan kursi, kita nggak tahu pegang saat nongkrong di kafe, kita nggak tahu dimanapun tempat, kita nggak tahu pengguna atau user sebelumnya, kita nggak tahu itu positif atau bukan. Nah, makanya kita selalu waspada, hati-hati pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada lingkungan sekitar. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita habis megang, kita pakai hand sanitizer atau cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Gitu. Kalau salaman dengan temannya cukup dengan gini aja. Nah, gini. Ini yang sering kita lakukan di instansi pemerintah, itu salamannya cukup gini atau gini, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai salaman gini. Nanti takutnya kita lupa. Bagi yang sering lupa, begitu kita salaman dengan orang yang positif tapi tanpa gejala, kemudian kita mengusap segitiga wajah ini, kita sudah berpotensi tertular. Itu. Kemudian cara penularan yang lain adalah saat tadi ya, lewat droplet cairan tubuh, kemudian sentuhan langsung, kemudian menyentuh benda-benda mati. Karena di masyarakat ini 80% adalah orang tanpa gejala, positif tapi belum dirapid, belum diswab, tapi dia positif dan dia nggak tahu, kita juga nggak tahu, makanya kita harus hati-hati. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana yang sudah positif. Nah, yang sudah positif ini kalau di Kota Kediri penanganannya adalah ketika diumumkan oleh Ketua Gugus Tugas, ya ini Bapak Wali Kota, kemudian rumahnya yang bersangkutan diisolasi mandiri dalam pengawasan 24 jam, dijaga oleh TNI Babinsa, Babin Kamtipmas, TNI Polri ya, perwakilan TNI Polri, kemudian dari BPBD, dari Linmas, dan dari masyarakat. Dijaga 24 jam. Artinya untuk memutus mata rantai penyebaran. Kemudian yang positif diisolasi di rumah sakit khusus COVID-19 di Rumah Sakit Kili Suci atau Gambiran Lama di Bandar Jalan Wahid Hasim. Selama 14 hari. Namun kebanyakan kalau usia lanjut itu ketika diisolasi akan muncul penyakit penyerta yang sudah lama diidap oleh yang bersangkutan, misalkan jantung, paru-paru, sesak nafas. Nah, itu bisa memicu kondisi kesehatan si pasien sehingga akhirnya ada yang meninggal. Kalau di Kediri Kota, alhamdulillah yang meninggal cuma satu, yang positif kemarin dari warga Kelurahan Babak. Tapi jangan sampai ada yang meninggal yang lain. Jadi memang yang usia 55 ke atas, 50 tahun ke atas ini ketika diisolasi itu memang penyakit-penyakit yang penyertanya akan kambuh. Nah, ini yang atau sebelum dia positif itu penyakitnya sudah kambuh duluan, kemudian imunnya turun, kemudian dia terpapar virus COVID-19 itu. Kemudian ketika 14 hari diisolasi, diswab 2 kali ya, 7 hari sekali diswab, kemudian ketika masih positif diperpanjang isolasinya, kemudian sampai betul-betul negatif. Kemudian kalau sudah negatif diperbolehkan pulang. Alhamdulillah di Kota Kediri untuk penambahan pasien kesembuhan ini ada peningkatan. Alhamdulillah seperti itu. Jadi ini juga atas upaya berbagai pihak. Jadi memang untuk peran serta adik-adik di rumah, ketika nanti mulai sekarang ya, atau ketika nanti di masa kenormalan baru, itu tolong kalau keluar rumah tetap pakai masker kain ya, kemudian langsung dicuci. Jadi kalau di rumah jangan ganti-ganti masker ya, maskernya punyanya adik sendiri, kemudian punyanya adiknya sendiri, punya kakak sendiri, jadi jangan ganti-ganti. Kemudian ketika pulang dari keluar rumah langsung dicuci maskernya plus baju, kemudian mandi, kemudian baru melakukan aktivitas di dalam rumah. Jadi ketika
upaya pencegahan ini untuk adik-adik, peran sertanya adik-adik untuk membantu pencegahan penularan COVID-19 ini adalah satu, jadi selalu menjaga kesehatan. Dua, olahraga. Jangan gabut, jangan mager, itu jangan budayakan seperti itu. Kadang-kadang anak-anak milenial itu selalu ketika sudah mager dan gabut itu malas untuk olahraga. Itu jangan. Ya bagi yang suka bersepeda, bersepeda. Tapi jangan lupa bersepedalah dengan tertib lalu lintas. Artinya di jalannya, di pinggir jalan. Kemudian yang lainnya, ketika keluar rumah tolong jaga jarak. Bawa hand sanitizer. Ketika pulang ke rumah, habis dari nongkrong, masker dicuci, langsung mandi. Jangan menyentuh adiknya atau menyentuh kakaknya atau menyentuh orang tuanya atau menyentuh neneknya. Jangan. Itu aja langkah-langkah kecil-kecil itu yang dilakukan adik-adik setiap hari, rutin, disiplin untuk menjaga protokol kesehatan. Insya Allah penyebaran penularan COVID ini segera semakin berkurang banyak. Amin. Sehingga Kota Kediri nanti kembali ke zona hijau. Amin. Untuk saat ini Kota Kediri masih zona oranye, kategori sedang. Tetangga sekitar juga sama. Surabaya itu zona hitam, ya masih gawat. Jadi nanti kalau adik-adik punya kerabat yang dari Surabaya, tolong untuk hati-hati dan sampaikan ke orang tuanya untuk dilaporkan ke Pak RT. Jadi memang kalau Surabaya ini semua bisa diibaratkan adalah ODP, orang dalam pengawasan seperti itu. Itu saja. Jangan lupa bahagia adik-adik, karena dengan bahagia itu bisa meningkatkan imun adik-adik. Jadi bagi yang mungkin ada masalah pribadi maupun masalah keluarga, tolong untuk diupayakan segera move on dan jangan lupa bahagia. Karena ketika imun turun, tidak hanya COVID-19 yang masuk, tapi virus-virus yang lain tentu akan masuk juga. Atau penyakit yang lain juga akan masuk. Seperti itu. Jadi ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap terus semangat. Tetap semangat belajar dari rumah. Mudah-mudahan nanti proses kegiatan belajar mengajar bisa langsung tatap muka di sekolah. Karena kami yakin semua peserta didik di Kediri Kota maupun di Indonesia sangat rindu dan kangen dengan sekolahnya dan dengan guru-gurunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya mau bertanya sama Bapak. Iya, monggo. Ini gimana aturan apa yang tepat buat adik-adik yang tetap ngotot untuk bersepeda terus bergerumbul seperti di pinggir jembatan Brawijaya, di TMP, Taman Sekartaji dan sebagainya. Itu gimana menurut Bapak? Iya, terima kasih Mas Anto ya. Iya. Jadi gini, di Kota Kediri ini sudah ada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat kota. Jadi melibatkan semua OPD. Jadi mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Kesehatan dan lain-lain. Ya. Jadi kalau untuk penertiban pengunjung yang bergerombol, baik yang bersepeda maupun pengunjung di Jembatan Brawijaya maupun di Jembatan Lama atau di taman, itu selalu ditertibkan atau diimbau oleh Satpol PP selaku penegak perda yang tugasnya menegakkan ketertiban untuk selalu physical distancing. Jadi tetap jaga jarak, walau boleh bersepeda tapi tetap jaga jarak. Jadi memang tidak dianjurkan bersepeda yang apalagi sistem ini mantenan atau sistem jejer 3. Oh iya, jejer enggak boleh. Itu kan bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Iya. Gitu. Jadi bahaya kalau apalagi di jalan raya. Dan sekarang di apa namanya seperti di SLG kemudian di GOR itu kan ditutup. Oh iya, ditutup. Kecuali mereka yang jogging itu kan bisa di sekitaran itu. Tapi kalau bersepeda ini kan memang butuh tempat-tempat yang luas dan sepi. Nah, ya saran kami ya pilihlah jam-jam yang bisa apa namanya bisa agak leluasa. Contoh pagi hari, itu pun juga harus di pinggir jalan. Dengan cara berderet seperti Pak Tani. Pak Tani itu kan kalau ke ladang zaman dulu itu kan jejernya ke belakang, bukan ke sampingnya ini, tapi ke belakang lah seperti itu.
Itu aja. Oh, baik, terima kasih Pak. Iya. Ini dari Bapak ada tugas atau bagaimana? Ada. Oh, tugasnya apa Pak? Oke. Untuk adik-adik di rumah, siswa baru kelas 10 SMA Negeri 3 Kediri, tugasnya adalah tolong disimak ya semuanya. Tolong dokumentasikan berupa foto, bisa memakai HP adik-adik masing-masing, di sekitar Anda kegiatan atau aktivitas warga yang sesuai dengan protokol kesehatan. Contoh, misalkan sholat Jumat di masjid, kemudian hari Minggu di gereja, seperti itu. Atau yang kegiatan yang lain, misalkan perkumpulan warga, ataupun layanan-layanan tempat umum, tempat usaha yang di situ menerapkan protokol kesehatan. Tolong dokumentasikan, kirim minimal 2 foto, dan dikirim ke grup WA di sekolah. Itu aja tugasnya. Tetap semangat. Terima kasih Pak. Ya. Untuk adik-adik jangan lupa tetap stay tune di seluruh sosial media OSIS Maga, di Instagram, di WhatsApp ke gugus masing-masing, ataupun di YouTube untuk informasi berikutnya. Seperti itu, Dek. Demikian adik-adik paparan materi dari Bapak Adi Sutrisno dengan materi pencegahan penularan COVID-19. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa kalian like, subscribe, and comment di bawah. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng di bawah ini. Mohon maaf apabila ada kakak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.